Hai, nama saya Veronica Luruklenes, NPM 31200020. Saya dari semester 5B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timur. Saya akan memaparkan perencanaan terkait proposal penelitian. Judul perencanaan penelitian, Sikap Bahasa Siswa SMP Negeri 9 Lambu, Kabupaten Bima terhadap Bahasa Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Bahasa adalah salah satu ciri khas manusiawi yang membedakannya dengan makhluk-makhluk yang lain. Selain itu, bahasa mempunyai fungsi sosial, baik sebagai alat komunikasi maupun sebagai suatu cara mengidentifikasikan kelompok sosial. Menurut pandangan de Saussure pada tahun 1916 yang menyebutkan bahwa bahasa adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang sama dengan kemasyarakatan lain seperti perkawinan, pewarisan harta peninggalan, dan sebagainya telah memberikan isyarat dan pentingnya perhatian terhadap dimensi sosial bahasa. Alasan mengapa peneliti mengangkat judul Sikap Bahasa Siswa SMP 9 Lambu terhadap Bahasa Indonesia karena ada beberapa sekolah di Kabupaten Lambu, khususnya di SMP 9 Lambu, yang akan menjadi titik permasalahan peneliti. Banyak siswa di luar ruangan pada jam istirahat rata-rata memakai bahasa daerah. Di dalam ruangan pun siswa tidak banyak menggunakan bahasa Indonesia. Di sini, kurangnya kesadaran siswa dalam berbahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, serta kurangnya rasa bangga terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, rumusan masalah. Bagaimana sikap bahasa siswa SMP Negeri 9 Lambu terhadap bahasa Indonesia? Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan rumusan masalah tersebut. Dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui keterkaitan penggunaan bahasa siswa SMP Negeri 9 Lambu terhadap bahasa Indonesia. Yang keempat, manfaat penelitian. Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Setelah menemukan beberapa kondisi yang ada di SMP Negeri 9 Lambu, peneliti mendapatkan referensi dan pengetahuan tentang sikap bahasa siswa terhadap bahasa Indonesia. Sebagai referensi untuk siswa yang ada di SMP Negeri 9 Lambu dalam membangun bahasa Indonesia yang lebih baik lagi. Yang kedua, manfaat praktis. Adapun manfaat secara praktis untuk siswa yaitu dengan diadakannya penelitian ini, siswa mampu lebih terbuka dan mengetahui kompetensi yang dimilikinya. Penelitian ini bisa menjadi bahan percontohan atau perbaikan bagi siswa dalam pendidikan yang akan datang. Adapun manfaat bagi peneliti ini sendiri adalah lebih mengenal siswa dan bagaimana menggunakan bahasa Indonesia pada konteksnya di SMP Negeri 9 Lambu. Yang kelima, kajian pustaka. Peneliti yang relevan akan dijadikan acuan untuk mendukung dan memperjelas penelitian ini, yakni Voryani Subiatningsih pada tahun 2016 dengan judul Sikap Bahasa Remaja, Kasus Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Rubrik Deteksi Jawab Pos. Bahasa remaja dipandang sebagai varian bahasa Indonesia yang secara sosial menandai bahwa kelompok sosial yang menggunakan varian itu adalah kaum remaja. Dalam berbagai konteks, pemakaian bahasa remaja memperlihatkan wujud yang berbeda. Pemakaian bahasa Indonesia dalam rubrik deteksi jawab pos menampakkan kekhasan baik pada tataran fonologi, morfologi, sintaksis, maupun leksikon. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan sikap bahasa kaum remaja dengan melihat indikator ketidakbakuan pemakaian bahasa Indonesia dalam rubrik deteksi jawab pos. Data penelitian ini adalah kesalahan pemakaian bahasa Indonesia berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat yang dimuat di rubrik deteksi jawab pos. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode simak melalui teknik catat. Hasil penelitian ini adalah
beberapa indikator ketidakbakuan dalam rubrik deteksi jawab pos antara lain interferensi, campur kode, serta ketidakcermatan ejaan dalam bentuk tertulis dan sikap bahasa remaja ditinjau dari kesadaran akan norma bahasa. Yang keenam, teori yang digunakan. Menurut Surya Sumantri pada tahun 2009, mengemukakan bahwa seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir yang meyakinkan hendaklah memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, teori yang digunakan dalam berargumentasi hendaknya dikuasai sepenuhnya serta mengikuti perkembangan teori yang mutakhir. Yang kedua, analisis filsafat dari teori-teori keilmuan yang diarahkan kepada cara berpikir keilmuan yang mendasari pengetahuan tersebut harus disebutkan secara tersurat semua asumsi, prinsip, atau postulat yang mendasarinya. Yang ketujuh, metode penelitian. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Soekardi, tahun 2006. Peristiwa atau fenomena yang akan digambarkan atau dideskripsikan dalam penelitian adalah sikap bahasa siswa SMP Negeri 9 Lambu terhadap bahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan rancangan atau pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif dimaksudkan hanya untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkas berbagai kondisi, suatu fenomena atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian. Sebagaimana adanya yang dapat diwawancara, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter. Yang kedelapan, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket atau kuesioner, observasi, dan wawancara. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah peneliti sebagai instrumen langsung, angket, pedoman observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Yang kesembilan, teknik analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui metode pengumpulan data sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Yudi, tahun 2007, halaman 81. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dikumpulkan dan akan dianalisis secara baik, secara kualitatif maupun kuantitatif. Adapun data yang bersifat kualitatif, penulis menggunakan metode induktif, deduktif, dan kooperatif. Metode induktif yaitu menganalisis data dengan data-data atau faktor-faktor khusus, kemudian menarik kesimpulan secara umum, kata lain dari kondisi nyata, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Metode deduktif yaitu menganalisis data yang bertitik tolak dari beberapa hal bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Kooperatif yaitu teknik pengolahan data dilakukan dengan jalan mengadakan suatu perbandingan dari dua data atau lebih, kemudian memilih satu di antaranya yang dianggap mempunyai nilai yang lebih akurat dan kuat, kemudian diambil sebagai kesimpulan.